المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حي على Alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyari. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan wa basyarin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini istiqomah selalu menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan langkah kaki kita, niatan kita yang ikhlas dan penuh harapan dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan dengan salam semoga selalu tersampaikan kepada karibat kita, panutan kita, suri tauladan kita ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya dan umumnya kita semuanya sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir kehidupan kita kelak. Masyaallah hadirin jamaah sidang salat Jumat yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah, Al-Fakir berwasiat kepada diri Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sesungguhnya, dalam arti takwa menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Karena dengan takwa inilah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan alhamdulillah dan masya Allah, kalau jika kita menjadi orang-orang beruntung, Allah akan sayang pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tentu kita berpacu dengan waktu.
kita berpacu dengan masa. Ada kalanya kita teledor dalam hidup ini, ada kalanya kita tidak memanfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, beriringan dengan waktu dan ibadah merupakan kunci kesuksesan dalam umat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu bagaikan pedang. Mengapa demikian? Karena waktu kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebermanfaatnya, maka kita yang nanti akan ditebas oleh waktu tersebut. Dan sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian. Waktu yang kita lewatkan, waktu yang kita kerjakan, dan juga waktu nanti kita pada saat kita sehat maupun sakit, semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Az-Zariyat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia seraya beribadah kepada-Nya. Perintah ibadah adalah mutlak bagi kita setiap makhluk hidup, tak terkecuali dan tak terkhusus pun kita sebagai umat manusia. Kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita beribadah kepada Allah merupakan kewajiban dan bahkan juga bisa dibilang kebutuhan. Karena kita butuh Rabb, kita butuh Tuhan, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran surah At-Taubah ayat 10. Dua ayat di atas merupakan dan juga menjelaskan bahwa manusia tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada perintahnya dan juga menjauhi segala bentuk larangannya. Dan kewajiban manusia tidak boleh ditinggalkan, karena semuanya itu adalah semangat dan spirit ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang biasa menjalankan ibadah dan menjalankan dan menegakkan sholat adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang istiqomah. Dan bahkan orang-orang yang sukses yang kita lihat sekarang, banyak saudara muslim, banyak orang-orang mukmin yang tentu sukses dan memiliki harta kekayaan yang banyak, dan mereka berkah dan lain sebagainya karena mereka adalah istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dan menjelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa orang-orang yang beriman ini? Dalam Quran surah Al-Mu'minun, yaitu adalah orang-orang yang membenarkan Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, baik berupa tauhid, kenabian, dan juga hari kebangkitan dan hari pembalasan. Orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang merasa rendah dan hina di hadapan Allah serta takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjauhi yang tidak berguna, mu'ridun, perbuatan yang tidak bermanfaat sedikit pun bagi kaum muslimin, yaitu orang-orang yang meninggalkan setiap sesuatu yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Ia fokus mengerjakan kepada kebaikan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat, baik berupa zakat wajib maupun sunnah, yang tujuannya keduanya sama-sama membersihkan harta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat dengan menjelaskan ketaatan badaniyah, yaitu badan atau jasmani kita, yaitu juga berupa ibadah yang khusyuk dan ketaatan maliyah hatta berupa zakat. Ya, kita tahu bahwa kita sudah melewati bulan suci Ramadan dan juga kita berada di bulan Syawal ini, dan mudah-mudahan zakat kita, amaliyah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah menjaga kemaluan. Hafizul li furujihim, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya dan dia setiap hari dan menjauhi perbuatan yang haram.
baik berupa zina maupun bersenang-senang dengan yang lain. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan kita adalah bahwa kita harus mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan kebaikan dan juga memberi kebermanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, ketika kita bicara kunci kesuksesan, bukan diukur dari dengan harta, namun juga kita diukur dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, dan hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minannas. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini memberikan kita pencerahan bahwa kita sebagai umat muslim sepatutnya dan seraya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus melakukan kebaikan dan kebajikan di muka bumi, dan janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan juga kita semuanya mudah-mudahan diistiqomahkan dan juga ditebalkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha lazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus wassalamu wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarafi wa ihtirami. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفعنا عن البلاء والوباء والغلاء والفحش والمنكر والظلمات والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أماتا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.